Sobat-sobat sekalian, pernahkah kalian merenungkan apa itu waktu? Mengapa kita merasa terjebak di dalamnya, tidak bisa kembali ke masa lalu, atau melompat ke masa depan? Di video ini kita akan mengupas salah satu misteri terbesar dalam kehidupan manusia, waktu. Mari kita mulai dengan sebuah teori yang mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi sebenarnya adalah konsep yang diajukan oleh para ilmuwan. Block Universe. Menurut teori ini, alam semesta bukanlah sesuatu yang berubah atau bergerak melalui waktu. Sebaliknya, masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya sudah ada. Seperti halaman-halaman di sebuah buku yang terbuka sekaligus. Bayangkan, semua momen yang pernah terjadi dan akan terjadi sudah ada dalam struktur alam semesta. Misterius sekali, bukan? Bagaimana kita bisa memahami realitas di mana masa depan sudah ditentukan, tapi kita masih merasa memiliki kebebasan untuk memilih? Berdasarkan teori inilah banyak karya fiksi ilmiah terinspirasi. Film-film yang menjelajahi konsep waktu seperti Interstellar dan Arrival mendapatkan penghargaan tinggi karena berhasil menggabungkan sains dengan imajinasi manusia. Gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically. I bet. Well, every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Well, that's relativity, folks. Namun, bagaimana waktu ini bermula? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat entropi alam semesta. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan. Saat ini, alam semesta bergerak menuju keadaan yang semakin tidak teratur. Namun, jika kita mundur ke awal waktu, semua materi dan energi terkompresi dalam sebuah titik tunggal yang sangat teratur. Peristiwa yang kita kenal sebagai Big Bang. Dari sinilah waktu, sebagaimana yang kita pahami mungkin bermula. We have a past, we have a present, we have a future. How are they different? Are we moving through it? We have memories of the past, but we have no memories of the future. Why is that? Where does that asymmetry come from? We, in our everyday lives, perceive an arrow of time because we live in the aftermath of an influential event, the Big Bang. And that gets us into a realm of the concept of entropy. Entropy is how messy, how disorganized, how random a system is. When things are nice and neat and tidy, they are low entropy. When they're all messy and all over the place, they are high entropy. And there's a natural tendency of things in the universe to go from low entropy to high entropy. This is called the second law of thermodynamics. Pada titik ini, konsep waktu seperti yang kita kenal mulai berjalan seiring dengan berkembangnya alam semesta. Banyak film fiksi ilmiah menggunakan gagasan ini sebagai dasar cerita mereka, menggambarkan awal waktu dan perjalanan menuju masa depan yang misterius. Lalu, mengapa waktu itu relatif? Albert Einstein melalui teori relativitas menjelaskan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang tetap. Ia bisa melambat, bahkan hampir berhenti.
jika kita mendekati kecepatan cahaya atau berada di sekitar gravitasi yang sangat kuat. Fenomena ini dikenal sebagai dilatasi waktu. Misalnya, seorang astronot yang bepergian mendekati kecepatan cahaya akan mengalami waktu yang jauh lebih lambat dibandingkan orang yang tinggal di bumi. Konsep ini telah diadaptasi dalam berbagai film, memberikan visualisasi yang menakjubkan tentang bagaimana relativitas waktu memengaruhi kehidupan manusia. Bicara soal dimensi, beberapa ilmuwan percaya bahwa waktu adalah dimensi keempat. Jika panjang, lebar, dan tinggi adalah dimensi ruang, maka waktu adalah dimensi yang memungkinkan perubahan terjadi. Konsep ini memungkinkan kita untuk membayangkan bagaimana alam semesta terlihat dari perspektif yang melampaui 3 dimensi ruang. Apakah ini berarti kita benar-benar bisa menembus waktu, menjelajahi masa lalu atau masa depan? Banyak film seperti Tenet atau The Time Machine atau Lucy mencoba menggambarkan ide ini dalam cerita mereka. Memberikan kita gambaran tentang kemungkinan teknologi untuk mengendalikan dimensi keempat. Pertanyaan ini membawa kita pada diskusi tentang perjalanan waktu. Apakah mungkin suatu hari nanti manusia bisa menciptakan mesin waktu? Apakah teori relativitas Einstein mendukung ide ini atau hanya membatasinya pada wilayah imajinasi? Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa lubang cacing atau wormhole yang merupakan solusi teoritis dalam relativitas umum bisa menjadi jalan menuju perjalanan antar waktu. Namun, tantangan teknologi dan energi yang diperlukan membuat ide ini masih jauh dari kenyataan. Jelas bahwa waktu adalah salah satu misteri terbesar alam semesta. Ia mengendalikan hidup kita, namun tetap sulit untuk dipahami. Apakah waktu hanyalah ilusi ataukah ia kunci untuk memahami dimensi-dimensi yang lebih tinggi? Konsep-konsep ini telah menginspirasi banyak cerita, film, dan diskusi yang terus berkembang di dunia sains dan seni. Kita akan melanjutkan diskusi ini di video berikutnya. Jika kalian menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Bintang Fajar.